selama pelaksanaan Ramadan ini. Baik, untuk mengawali pagi ini, kami akan rangkuman dari sekian materi yang disampaikan. Tentunya hasil dari jerih payah para ustadz dan ustazah yang sudah membuatkan, kemudian edit, lalu menampilkan di YouTube untuk santapan bersama. Itu manfaatnya akan lebih besar dibandingkan metode ceramah lain yang mungkin hanya dapat dinikmati oleh segelintir. Terutama anak-anak kami perlu bersyukur dengan proses belajar daring ini, walaupun suasana kita dalam situasi lockdown marhalah murahaqah. Bahasa kita mungkin proses mencari jati diri, umurnya masih pubertas, sangat rentan untuk tergoda dengan ajakan-ajakan yang sifatnya mungkin lebih ke kesenangan. Jadi maka materi-materi akhlak Quran hadis yang disampaikan sebelumnya ini sebagai media untuk memproteksi diri secara bersumber dari internal. Artinya kalau kita dapat menjaga diri, bujukannya ataupun sumbernya dari motivasi internal dari diri kita itu akan lebih mudah dibandingkan mungkin proteksi itu berasal dari luar. Maka saya berharap materi-materi yang disampaikan sebelumnya dapat menjadi akhlak, yang mana akhlak dalam konteks keislaman merupakan perilaku spontanitas. Nah, misalnya kita mudah tersenyum, itu secara spontan, bukan karena pencitraan. Maka materi-materi sebelumnya misalnya tentang pergaulan bebas, karena sudah punya wawasannya, punya pemahamannya, maka itu akan menjadi proteksi internal bagi anak-anak kami, sehingga insya Allah kita akan punya pertahanan yang kuat karena punya ilmu, punya basic, dan insya Allah akan berhasil, dan mudah-mudahan semua tingkatan-tingkatan keilmuan nanti dapat dilalui. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena misalnya disebabkan oleh ada pertemanan antara wanita dengan laki-laki sehingga pendidikan tidak dapat dilanjutkan. Ini harapan dari saya. Maka di kasus yang kita sampaikan di setiap akhir materi juga bukan hanya sekedar mencari kasus untuk diselesaikan saat itu, tapi itu sebagai upaya tarbiyah agar ke depan kita dapat menyelesaikan problematika terkait dengan pergaulan, dengan minum keras, rokok, kemudian juga menutup aurat. Selanjutnya bagaimana kita menghormati orang tua, guru. Maka andaikan materi-materi itu dapat membumi pada diri anak-anak kami, saya yakin anak-anak Seribu Bukit akan sampai kepada puncak kejayaan dan akan sukses insya-Allah pada masa depan. Kemudian yang bahasa Arab mungkin agak tinggi, karena kalau kita tidak memiliki basic memang agak sulit. Bahasa Arab perlu pembelajaran secara berterusan, kontinu. Maka itu walaupun susah mungkin dapat menjadi pemancing ke depan agar cinta bahasa Arab dan mempelajari gramatikalnya. Karena sumber ajaran agama kita itu referensinya kebanyakan tertulis dalam bahasa Arab. Maka amat naif seorang muslim muslimah itu tidak pernah bersentuhan dengan bahasa Arab. Sahabat Umar bin Khattab
atau misalnya mengatakan ta'allamu al-arabiyyata wa 'allimu an-nas. Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkanlah yang lain. Artinya dengan bahasa Arab kita mampu untuk mengeksekusi dan mengeksploitasi ajaran-ajaran sumber agama kita. Misalnya di belakang saya banyak ini semua sumber tertulis dalam bahasa Arab ya. Nah ini kalau kita tidak punya ilmunya tentu tidak mampu untuk mengeksekusi dan mengeksploitasi sumber-sumber keagamaan kita yang ada di kitab-kitab karya tersebut. Saya rasa untuk pembuka cukup itu Bu ya. Bu Urus, saya kembalikan pada Ibu Minarti sebagai admin pada pagi ini. Menanggapi atau mungkin pertanyaannya sudah disimpan dari hari-hari yang lalu pada saat mengikuti ceramah Ustadz secara online. Oke, kami persilakan kepada Ananda siapa yang ingin bertanya. Halo Ananda. Yang mau bertanya hidupkan dulu mikrofonnya ya. Hidupkan mikrofonnya, silakan bertanya. Habis itu matikan lagi. Silakan. Silakan Anda, jangan malu-malu. Karena Ustadz kita waktunya terbatas. Ditunjuk tangan juga boleh supaya saya hidupkan sendiri mikrofonnya. Silakan. Ada? Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin di luar ini juga bisa Bu Minar ya, yang di luar masalah yang kemarin. Mungkin ada bertanya-tanya tentang masalah COVID-19 atau puasa. Itu juga boleh ya? Ya. Oke. Mungkin ada permasalahan perihal misalnya tentang puasa, pelaksanaan tarawih, terus ada yang puasa tapi tidak sholat. Nah, mungkin itu seperti pilih, tapi mungkin ada yang mengganjal di hati anak-anak kami, silahkan dipertanyakan, tidak usah malu-malu. Yang tadi siapa? Ehan, Ardi, Hazra. Silakan. Pada kemana ini? Ya, silakan bertanya. Siapa mau bertanya? Ya. Tidak ada ya? Halo. Masih? Mungkin Pak Irfan? Atau Memrani? Ada Reza nih Bu, ada Reza nih. Ya, silakan Reza. Oh ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kurniawan, kelas 11 IPA dari SMA 1000 Bukit, Ustaz. Ingin bertanya. Ya. Bagaimana kita menyikapi seseorang yang telah meminta maaf tetapi melakukan kesalahan yang sama? Terima kasih Ustaz. Baik. Gimana? Ya, bagaimana menyikapi seseorang yang sudah minta maaf tapi buat salah lagi, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih kepada anak kami Reza Kurniawan. Terkait pertanyaannya tentang sikap kita terhadap orang yang
meminta maaf, lalu dimaafkan, kemudian melakukan kesalahan kembali. Baik, sebelum ini ingin sampaikan bahwa tentu setiap kita punya kekhilafan, bahkan ada istilah sumiyal insanu itu dinamakan dengan insan karena suka lupa. Cuman tindakan lupa yang berbeda-beda, bukan kesalahan langsung memperbaiki. Yang lain ada juga yang akan terulang kembali. Sikap kita yang pertama adalah tentu Allah sangat menyukai orang yang pemaaf. Karena Allah juga Maha penerima taubat. Bahkan kalau kita misalnya berkali-kali melakukan kesalahan, Allah tetap membuka pintu taubatnya untuk kita. Namun sebagai seorang Muslim yang bijak, yang memiliki tentu tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Dia akan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran dan tidak akan diulangi kembali. Maka bagi kita yang berhubungan dengan orang-orang yang demikian, kalau bisa memaafkan, kita terus memaafkan. Walaupun mungkin agak sulit memaafkan, kita membuat trik ya, di mana trik itu akan menjadi pelajaran bagi dia. Artinya kita tidak terus menutup pintu maaf. Mungkin kita tidak minta maaf, namun kita memiliki trik yang tujuannya punya edukasi dan ada efek jerah, sehingga kawan kita tersebut berhenti dari kekhilafannya, kesalahannya. Nabi mengatakan kepada kita sikap unsur al-zalim wal orang yang dan orang yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi tolong itu sudah wajar. Kami paham. Kenapa orang yang zalim tidak ditolong? Maka kata Nabi, cara menolong orang zalim adalah agar bagaimana cara agar dia menghentikan kesalahan. Maka dalam konteks tadi sahabat kita yang sering melakukan kesalahan, kita juga bisa membuat satu treatment akan menjadi efek dia dan membuat hidupnya akan lebih baik ke depan. Terima kasih. Itu saja. Reza ya, Reza Kurniawan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Oke, itu tadi jawaban Ustadz. Mungkin ada yang lain, silakan Anda. Ada, Bu. Ya, siapa ini? Assalamualaikum, Ustaz. Kurang kedengaran Ibu suaranya. Oke, lanjut. Silakan pertanyaannya apa untuk Ustadz? Kenalkan diri dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan. Nah, 11 SMA Negeri Seribu Bukit. Saya akan bertanya, Ustaz, apakah was-was dan memikirkan hal sensual itu akan menggugurkan taubat yang telah dilakukan, Ustaz? Terima kasih Ustaz Wahyuni atas pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah was-was terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensual akan menggugurkan tobat? Baik. Yang pertama, perlu Ustaz sampaikan bahwa kita secara fitrah, secara manusia, yang kita
pikiran kita. Lintasan-lintasan ini akan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah perkataan ataupun perbuatan. Ketika sudah menjadi perbuatan, maka di sini berpotensi ataupun bermuatan dosa ataupun pahala. Maka oleh karena itu, ketika ada khatarat ataupun lintasan-lintasan pikiran yang orientasinya pada hal-hal yang negatif, memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan membaca Al-Qur'an, ataupun dengan menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan positif. Nah, misalnya dengan olahraga, dengan membaca buku, dengan mendengarkan ceramah. Nah, jadi lintasan-lintasan pikiran itu biasanya juga muncul dari komunitas lingkungan yang ada di tengah-tengah kita. Maka carilah sahabat yang mampu memberi pencerahan. Jadilah komunitas-komunitas kebaikan yang orientasinya kepada hal-hal yang positif, karena sahabat itu sangat jadi dan perilaku kita. Nabi mengatakan dalam hadis yang populer bahwa saya sampaikan artinya, bertemanlah dengan orang dengan penjual minyak wangi. Jadi ini kan menyatakan berteman dengan orang yang menjual minyak dan kau akan mendapatkan halnya. Sementara ketika bertemu, walaupun tidak terbakar apinya, kita merupakan upaya-upaya agar kita memiliki pribadi yang positif, harus mencari komunitas yang juga orientasinya kepada kebaikan. Maka Nabi dalam hadis al-mar'u, jadi seorang itu akan berperilaku dengan sahabatnya. Ini tidak jauh ya. Siapa sahabat kita, maka kita akan juga tidak jauh berperilaku seperti dia. Kecuali kita sudah punya pertahanan, proteksi yang kuat, maka kita bagus pada komunitas-komunitas yang mungkin masih jauh dari agama dan akhlak. Itu jawaban singkat bisa Wahyuni, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya kelas 10 siswa SMA Negeri Seribu Bukit. Saya akan bertanya tentang pertanyaannya, bagaimana cara membiasakan diri berperilaku terpuji pada diri dan orang lain? Baik. Kasih untuk menanggapi. Pertanyaannya adalah bagaimana membiasakan melakukan perilaku baik untuk diri dan orang lain ya. Baik. Jadi Siap ya Ustaz. Yang pertama Ustaz mengapresiasi niat dan keinginannya untuk memperbaiki diri, ataupun dalam bahasa lain hijrah ya. Kalau dulu hijrah ke Madinah, hijrahnya secara geografis ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun seiring perkembangan waktu, hijrah itu kata Nabi adalah hijrah dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah kepada hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi pertanyaannya bagaimana, itu jawabannya tentang cara ataupun metode. Sebelum menyampaikan cara, akan landasan hukum.
agar kita termotivasi. Nabi mengatakan aksa yudkhilun. Jadi yang paling baik orang itu masuk surga adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini adalah dengan sendiri ataupun dengan orang lain. Cara membiasakan agar kita berperilaku positif, yang pertama adalah dengan cari ilmu, dengan cara belajar. Artinya dengan cara membaca, dengan cara mendengar, dan dengan yang sifatnya motivasi kepada kebaikan. Agar kita misalnya apa manfaat dari jujur? Jujur. Apa yang kita dapatkan ketika kita jujur? Seperti Nabi mengatakan bahwa kejujuran itu membawa kepada kebaikan itu membawa kepada sebaliknya bohong kepada keburukan itu membawa kepada neraka, kata Nabi. Jadi artinya yang pertama caranya dengan membaca tentang sifat-sifat kebaikan dan motivasi agama tentang kebaikan tersebut. Yang kedua, ketika kita sudah punya ilmunya, mempraktekkan, kita ke aksi, kita belajar itu artinya jujur. Manfaatnya bohong itu dihantui oleh kebohongannya. Kalau kita sudah bohong sekali, maka kita berbohong selanjutnya. Dan kita harus menutupi kebohongan itu, dan tentu sikap-sikap seperti itu akan menghantui kita dan membuat kita tidak tenang dalam kehidupan. Jadi seperti itulah triknya, mungkin secara sederhana. Untuk lebih dalamnya tentu masih banyak trik-trik yang lain. Saya hanya menyampaikan secara pintas saja, mempelajari ilmunya, lalu berupaya untuk mempraktekkan. Itu saja Nabila, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusni dari kelas 11 MIPA ingin bertanya kepada Ustaz. Ya. Kalau ada orang yang lebih dewasa dari kita yang bergosip, apalagi di bulan Ramadan ini, hal menasihati. Apakah kita berdosa kita biarkan mereka larut dalam menceritakan aib orang lain? Terima kasih. Ya. Dari Yusni, apakah ketika kita menyaksikan ada sahabat kita yang membeberkan aib orang lain, kalau tidak dinasihati apakah berdosa? Baik. Nabi mengatakan, Yes. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan ucapan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dengan lisan, kata-kata juga tidak mampu, maka dengan hati. Jadi terkait dengan situasi itu, kita termasuk di tingkatan yang mana? Apakah punya kekuatan tangan? Kekuatan tangan ini juga sebagai simbol bahwa kita punya kekuasaan. Sebagai senior
kita melihat junior melakukan hal yang tadi, maka kita punya kekuasaan, bisa menasihati. Cuman kalau kita tidak punya kekuasaan, tapi dengan lisan ini perlu dengan cara yang baik. Nabi dalam surah An-Nahl itu harus bil hikmah. Jadi bil hikmah ini artinya jangan sampai dengan dakwah kita. Maka bil hikmah ini adalah cara-cara yang kira-kira kawan kita itu bisa mencontohkan hikmah, misalnya membeberkan aib orang lain. Maka dengan bil hikmahnya kita bisa misalnya meng-share video-video yang berbicara masalah ghibah, masalah aib, masalah namimah. Kita hanya meng-share saja. Kita berdakwah. Ataupun kita share tulisan-tulisan yang muat ghibah, orang untuk namimah. Ataupun dengan cara yang lain, dengan cara hadiah beli misalnya. Jadi itu secara tidak langsung kita sudah berdakwah bil hikmah. Kita langsung ceramah di depan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan bisa saja dia tidak menerima dakwah kita. Namun kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka minimal kita bil qalbi. Artinya kita tidak, hati kita sangat membenci. Nah, itu Nabi mengatakan namun tidak ada sensitivitas, itu terserah dia lah, mau dosa-dosa, mau neraka. Yang positif dan lebih baik. Baik, terima kasih, itu saja. Ya. Baik. Artinya masih ada Nanda kita yang ingin bertanya. Ustadz? Ya. Bisa kami mohon pertambahan waktu dari Ustadz? Ya. Karena jadwal kan hingga jam 9. Ya. Ini sudah jam 9 lewat 3 menit. Ya. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Oke, Nanda, kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kayaknya tadi Lisa yang ingin bertanya lagi. Halo, Lisa. Halo? Ya, Bu. Lisa? Ya, Bu. Ya. Masih ada pertanyaan? Masih, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Halo? Ya, Bu. Lanjut, Lisa. Tanya tentang kewajiban menutup aurat. Yang perlu menutup aurat, yang penting bisa menjaga diri sehingga tidak menganggap dirinya perempuan pas. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Lisa sudah 2 kali bertanya. Ini bagaimana dengan seseorang yang tidak menutup aurat tetapi menjaga diri? Menutup aurat adalah wajib bagi laki-laki menutup aurat
bagi wanita menutup aurat. Ketika tidak melakukan kewajiban, konsep seorang ustadz, dia seorang ustazah, walaupun orang presenter, kita sudah ada presenter anak dari seorang mufassir ataupun anak dari tokoh tafsir Nusantara, tapi tidak memakai. Ini berarti akan wajib kalau melekat dosa wajib dalam surah Nur dan dalam beberapa hadis itu banyak perintah-perintah agar kita menutup aurat. Walaupun dia baik, tapi kalau tidak menutup aurat tetap dia berdosa. Apalagi kalau misalnya dia menutup aurat dilihat oleh laki-laki itu mendapat fitnah dari tontonan auratnya, itu bisa menjadi dosa jariah. Jadi bukan hanya pahala jariah, dosa pun jadi dosa jariah. Maka kami harapkan anak-anak kami perlu selfie yang mungkin selfie yang membuka aurat. Ini kan nanti dilihat oleh orang lain, itu orang yang melihat kita berdosa. Dilihat oleh beberapa orang yang lain, di-share foto kita, betapa banyak dosa kita. Maka saya tidak setuju dengan orang mengatakan tutupi hatimu dulu sebelum menutupi kepalamu. Ya kan? Ada juga yang seperti itu. Ustaz, saya belum bisa menutup hatinya, saya tidak berjilbab katanya. Beda. Jadi kalau memang tidak menutup aurat, walaupun dia baik, tetap berdosa. Karena itu kewajiban. Mengatakan ketika datang Asma binti Abi Bakar, kita sudah sampaikan dalam video, datang ke rumah Nabi, lalu kelihatan. Nabi mengatakan, ya Asma, idza balagatil mar'atul mahidha la yaslu ayyura minha illa hadha wa hadha. Wahai Asma, kalau wanita sudah haid, tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Sudah jelas. Kalau kita tidak mematuhi itu berarti kita tidak patuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak kami, hendaklah hati-hati kalau mau keluar, cari jilbab dulu, cari baju yang longgar. Jangan pakai baju ketat, jangan pakai baju ketat, jangan pakai baju yang transparan, pakailah baju-baju yang terhormat, pakai jilbab yang panjang-panjang. Ini akan memuliakan kita, insya Allah. Baik, itu saja. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Nama saya salah satu dari kelas 11 IPA. Ustadz, apa benar yang paling penting dari diri kita di mata Allah adalah akhlak dan kebaikan kita? Ya, terima kasih Nur Stala. Apakah benar yang penting di sisi Allah hanyalah akhlak dan kebaikan? Walaupun itu penting, tapi ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita lakukan. Sholat, kita harus puasa, kita harus zakat, kita harus haji, dan juga ada beberapa kewajiban-kewajiban yang lain diperintahkan kepada kita. Maka walaupun kita baik, walaupun hati kita bening Tuhan, tapi kalau tidak sholat, misalnya ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Namun akhlak dan itu menjadi prioritas. Misalnya Nabi katakan, ala
Wa inna fil jasadi mudghah idza saluha al jasadu kullu fasadal jasadu kullu. Bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging. Ada, andaikan daging itu baik, maka keseluruhan kan. Kalau daging itu buruk seluruhnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi artinya hati itu menjadi nilai pun ada kewajiban-kewajiban yang dan juga dengan akhlak juga luar biasa. Hadis-hadis yang menceritakan misalnya ada seorang wanita yang memberi anjing yang sedang kahau karena akhlak. Jadi ibadah-ibadah yang lain bukan hanya sekedar baik hatinya, akhlaknya, tapi tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita melihat banyak terkadang orang-orang non-muslim akhlaknya luar biasa, suka memberi, tolong. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, maka amalannya akan menjadi seperti debu yang bertebangan, tidak bernilai. Makanya Allah mengatakan dalam banyak ayat, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Harus ada iman dulu. Beriman dan beramal soleh. Kalau amal soleh saja tanpa ada iman tidak cukup. Harus iman dan amal soleh. Kalau sudah beriman berarti sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah yang lain, dan juga tentu memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz, untuk ciri malam Lailatul Qadar itu kayak mana Ustadz? Ya. Julia Dewi. Bagaimana tentang malam Lailatul Qadar? Tentang Lailatul Qadar, Allah sebutkan dalam Al-Qadar ayat 1 sampai selesai. Itu bagaimana Lailatul Qadar, bagaimana situasi itu dijelaskan dalam surat itu sampai selesai. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertama, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 84 tahun. Kalau kita baca Quran pada malam itu nilainya 84 tahun. Kalau kita nilainya 80 tahun kita sholat, walaupun hanya satu malam. Jadi itu lipatan ganda amalan yang diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan pada malam itu dan malaikat semua turun ke bumi. Turun malaikat Jibril biizni rabbihim, dengan izin Allah, itu sampai pagi. Jadi suasana bumi dipenuhi oleh malaikat itu dari sejak benam sampai pagi. Turun para malaikat membawa keberkahan. Dalam surah ketika Allah kan Lailatul Qadar, kalau bisa kita semangat untuk meraih. Nabi
kebiasaan. Kalau ingin mencari malam 21, 23, 20, bagaimana suasananya? Kalau dulu mungkin orang bilang sujud enggak, itu ketahuan setelah berlalu. Bagaimana? Pada paginya tidak hujan, angin tidak keras, kemudian matahari tidak terlalu ya, dan tentunya orang yang mendapatkan qadar akan mendapat ketenangan hati, hatinya akan tenang, amalannya akan lebih baik, hidupnya akan lebih bagus dari sebelumnya. Jadi kalau mengaku mendapat juga, itu hanya pencitraan saja. Baik, itu sedikit ya terkait dengan wawasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya akan bertanya, bagaimanakah hukum bagi orang yang perempuan, tetapi dia menyerupai laki-laki, Ustadz, sampai-sampai dia tuh kalau menunaikan ibadah pun menggunakan layaknya laki-laki, tapi dia baik tuannya, Ustadz. Ya, baik. Jadi orang yang ada laki-laki yang ada kecenderungan ataupun wanita yang ada kecenderungan, maka ini kenapa saya katakan penyakit? Karena menyalahkan Tuhan. Takdirkan dia laki-laki, Allah takdir dia wanita, tapi ingin laki-laki. Ini kan menyalahi ataupun terhadap ketentuan Allah. Maka ini berbahaya. Kalau ada kecenderungan, Nabi mengatakan, la'anallahul mutakhannithina minal nisa wa mutarajjilati minal nisa'i birrijal. Jadi kata Nabi, Allah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita. Maka kalau ada kecenderungan, harus mengikuti training-training agar kembali kepada jati dirinya. Kalau laki-laki misalnya tiba-tiba wanita-wanitaan, harus ikut pelatihan training. Kalau ikuti pelatihan wanita, woman aja kita. Itu harus di treatment. Dia baik, tapi dia sudah menyalahi takdir Tuhan. Jadi kebaikannya itu mendapat. Maka kalau ada sahabat usaha bersama untuk agar kembali dia kepada jati dirinya. Kecuali memang ada gen-gen. Kalau dalam ilmu fikih dulu namanya ada al-khunsa, khunsa muskil. Ini memang secara biologis dia memang ada kecenderungan. Secara biologis dia kalau khunsa muskil itu 6 bulan dia laki-laki, maaf cakap hidup organ laki-lakinya. Tapi 6 bulan wanitaannya. Jadi kalau memang secara biologis, secara kudrati, secara fitrah, nah itu sudah menjadi ketentuan. Tapi kalau bisa dirubah, hanya saja karena temannya banyak, hanya kecenderungan
dilakukan treatment agar kembali kepada jati diri. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya muslimah yang bercadar mengunggah fotonya di media sosial dan hijrahnya? Ya. Bagaimana hukumnya wanita wanita bercadar ataupun wanita tidak bercadar mengunggah foto? Maka di sini yang pertama harus dipahami bahwa hijab, jilbab ataupun cadar adalah agar kita terjaga dari kita memakai itu harus diniatkan karena Allah, dan yang kedua agar kita menjaga diri dari fitnah. Nah, namun Ustadz juga melihat ada beberapa orang lah, ataupun di media sosial kita lihat cadar itu terkadang bukan untuk menutup aurat ataupun karena kepatuhan kepada Allah, hanya sebagai gaya saja, ataupun andaikan mengunggah foto ataupun caption yang dapat menimbulkan fitnah, itu berdosa. Bercadar atau tidak bercadar, kalau mengunggah foto dapat menimbulkan fitnah, itu berdosa. Tapi kalau memang dia mengunggah foto dengan tujuan dakwah, tidak ada unsur fitnahnya, itu bisa menjadi. Nah, itu kembali kepada yang pertama, kembali kepada niat. Yang kedua, kembali kepada bagaimana penampilannya. Walaupun niatnya, tapi kalau penampilannya menyalahi, itu berdosa. Itu ya. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Weni Yulandari. Saya dari kelas 10 MIA. Ustadz, pertanyaan saya, kenapa wanita lebih banyak? Wanita itu kan makhluk istimewa ciptaan Allah, Ustadz. Ya. Kenapa wanita banyak di neraka? Sementara wanita katanya makhluk istimewa ya. Baik. Nah, laki-laki juga istimewa, bukan hanya wanita. Banyak karena Nabi menyaksikan ketika Nabi Isra, Nabi diperlihatkan suasana dalam. Lalu Nabi mengatakan, inna aktsara ahlin nar minan nisa. Sesungguhnya penduduk neraka terbanyak itu adalah didominasi oleh kaum wanita. Nabi menyebutkan sebabnya kenapa? Li'annahunna yukaffirna al-'ashra. Karena para wanita itu banyak yang tidak taat, yukaffirna al-'ashra, yang tidak taat suami. Jadi artinya kalau kita ingin tidak masuk menjadi mendominasi neraka dari kalangan wanita, ya nanti kalau memang ada pasangan harus patuh, tidak maksiat kepada suami, karena hak suami itu sangat suaminya mungkin tidak baik dan sebagainya, ya harus dengan cara yang lebih hikmah. Nabi pernah mengatakan tentang kedudukan suami itu di dalam Islam. Nabi mengatakan, "Lau amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Apabila aku memerintahkan seseorang itu sujud kepada yang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suami. Artinya hak kedudukan suami itu besar di dalam keluarga. Maka dalam realitasnya banyak di antara para istri yang tidak patuh kepada suami. Ini yang disebutkan oleh Nabi di antara sebabnya. Sebab-sebab yang lain tentu
kalau kita lihat di zaman ini banyak wanita-wanita yang menjadi sumber kemaksiatan. Misalnya ada sponsor penjualan mobil, kadang nanti di situ ada ladies ya, ada wanita-wanita yang tidak menutup aurat, wanita-wanita mengunggah foto untuk iklan dan sebagainya. Untuk saat ini kita lihat banyak kalangan wanita yang menjadi sumber fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itu menjadi sebab bukan karena ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dicatat. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Perkenalkan nama saya Ara. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah benar hari Jumat untuk wanita harus menunggu sampai pria selesai sholat Jumat, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Jadi Jumat itu hanya diwajibkan pada kaum laki-laki. Para wanita tidak diwajibkan Jumat. Tapi seandainya wanita ikut Jumat, dia tidak perlu untuk mengganti dengan zuhur lagi. Terkait dengan apakah wanita harus sholat zuhurnya setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini tidak harus. Jadi sholat zuhur itu kata Nabi waktunya adalah ketika zawal. Zawal artinya tergelincir matahari. Ketika sudah tergelincir matahari, maka kita sudah boleh melakukan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surah An-Nisa. Sholat itu bagi orang iman, laki-laki dan wanita, mengikut waktu-waktu tertentu. Artinya kalau sudah masuk waktu, wanita boleh langsung sholat zuhur dan tidak perlu untuk Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang sibuk mempelajari tentang ilmu hukum ya, dari ilmu-ilmu yang hukumnya lain karena merasa dirinya tidak perlu itu. Baik. Orang seperti itu berarti kurang memahami fikih aulawiyat ataupun fikih prioritas. Seorang ulama dari Mesir namanya Dr. sebagai ketua kita fikih prioritas. Maka orang-orang yang berpahaman seperti itu perlu untuk membaca buku tersebut. Saya rasa PDF yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Karena diutamakan karena fardu ain ini akan menjadi tanggung tauhid ketuhanan, itu fardu ain. Kan kenapa tidak bagaimana Tuhan itu seperti apa? Bagaimana sifat-sifatnya? Kalau tidak tahu berarti itu bermasalah. Dia tentang fikih, dia tidak belajar tentang taharah, maka banyak tidak sah. Dia tidak belajar tentang zakat sehingga harta-hartanya tidak dizakati. Dia tidak belajar tentang puasa misalnya sehingga ibadah puasanya tidak berkualitas. Padahal itu fardu ain. Ataupun tentang akhlak juga fardu ain. Maka orang-orang seperti itu harus merubah mindsetnya, pemikirannya agar memprioritaskan yang fardu ain karena itu merupakan kewajiban individu dan akan dipertanyakan
Nah, sementara fardu kifayah merupakan yang bukan hanya kita ditanyakan, tapi juga sahabat-sahabat kita juga akan ditanyakan. Maka oleh karena itu, Ustadz menasihati perlu untuk mengkaji dan memahami kembali fikih prioritas, mana lebih utama dan mana yang tidak utama, mana yang harus bukan, kemudian ini harus agar tidak di yaumil qiyamah. Terima Ustaz, mungkin waktu Ustaz udah kepepet ini Ustaz. Halo? Ya, cukup mungkin ya. Kita panggil dulu Ustaz ya. Ya, cukup. Ustaz pun harus kantor juga nih. Jadi Ya. saya mohon maaf kepada Anda semua. Saya pikir bisa dituliskan pertanyaan, kemudian dikumpulkan. Saya nanti akan ke tempat Ustadz. Kita buatkan video lagi khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa Ustadz ya? Ya, boleh. Ya. Kami silakan kepada Bu Rusminarti lagi. Terima kasih banyak Ustadz atas pertambahan waktunya yang sudah lewat lebih dari 30 menit kayaknya. Nah, kepada anak-anak kami seperti yang dibilang sama Pak tadi, silahkan tuliskan pertanyaannya, nanti kirim ke Pak Abdurrahman, nanti akan disampaikan kepada Ustadz. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan siswa kami. Mungkin pun ada guru yang ingin memberikan pertanyaan, tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita bisa membuat seperti ini lagi. Kami mohon Ustadz tetap bersedia. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula kajian daring kita pada hari ini. Kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Rum, Ustaz. Halo. Diskusinya kita lanjut masih ya. Oke. Bu Rani masih ada? Itu kayaknya. Aduh, kenapa kabur? Anak-anak? Mungkin mau ke kantor nih. Hah? Ngurus SK tuh. Oh, SK kenaikan pangkat ya. Semua? Oke, yang di share Pak MS kemarin. Tinggi ya. SK fungsional. Ya Pak. SK fungsional. Oh gitu. Berarti harus kami pun lah. Di sini ada Pak MS sama Bu Zakia. Oh gitu ya. Bu Zakia. Oh, Bu Zakia di kantor. Ya, di kantor nih. Jadi ini gimana Pak Abu? Gini aja, mungkin kita ada yang bekerja segala macam, kita kumpulkan pertanyaannya. Nanti setelah terkumpul akan saya bawakan ke tempat Ustadz untuk dibahas kembali dalam satu video. Mungkin begitu saja. Saya silang ya Pak ya. Halo. Kirimkan pertanyaannya ke WA Pak Abu aja ya? Iya. Gitu. Ini sekali. Karena saya pun mau ke Bunaya sebentar. Iya.
Oke, Pertanyaannya yang bertanya tadi atau pertanyaan baru? yang baru, yang lain Baru yang dong nggak sempat, saya. ditanyakan, yang nggak sempat tanyakan, kirim ke WA saya, terus saya kumpulkan, saya bawa ke Ustadz nanti, terus kita suruh Ustadz untuk, kita minta Ustadz untuk bicara dalam video nanti. Akan kita share lagi nanti ya. Masing-masing berapa pertanyaan? Tidak ada batas sebenarnya, nggak ada batas ya. Banyak terus pertanyaannya, tapi yang bermutu, yang berbobot. Iya, mah. Bu Minar, Yap. Pak Irfan, kita pamit dulu ya. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak yang kumpul di sini, masih ada kak yang belum diberikan, yang belum masuk paket datanya? Bisa udah, mah. Berapa pun udah, Mas. Sudah. Ilham sudah? Ilham? Belum, Mas. Belum masuk? Belum. Oh, nanti lagi akan saya cek lagi ya. Lagi. Kenapa Ya. tidak ada konfirmasi ke saya? Masuk apa belum? Masuk paketnya, mah. Ya, kenapa? Kata Aina dia belum ada paketnya, mah. Makanya dia gak ada masuk WB, mah. Itulah tadi pagi ini saya jam 7 saya tunggu di rumah untuk ngambil uang paket, tapi nggak datang aku tengok. Karena dia nggak bisa masuk ininya, paket ke nomor HP dia. Nah, sesuatu saya nggak tahu. Jadi saya kasih uang paketnya, nggak dijemput sama dia. Juga begitu. Nanti Lisa bilang sama. Sudah saya bilang kemarin, tadi malam, saya bilang. Ya, mah. Terus siapa lagi si Mutia Ade Putri, katanya mau datang pagi ini mengambil uang paket. Ini baru di WA ke saya kesiangan mah katanya. Mana kayak itu? Ya, ini ada konfirmasi dari Dewi Ponsel sih. Ini sudah mau dikirim lagi katanya. Kemarin dari pagi nggak bisa jaringan sampai malam, betul ya? Iya, Mas. Ya kan? Ini mau dikirim lagi nih. Jadi tuh coba nanti dicek ya. Coba dicek nanti kalau sudah masuk tolong konfirmasi. Jangan ada yang kemarin nggak tahu udah masuk di di HP-nya itu paket. Kemudian saya tanya udah masuk belum? Katanya nggak ada. Begitu dia cek ternyata sudah ada. Terus gimana Indah? Ini yang punya kerjaan Indah ini. Ya, dikonfirmasi kalau belum masuk. Kalau sudah masuk dikonfirmasi juga ya. Saya tahu gimana. Karena ini uang sudah saya bayar sama orang nih. Terus kemudian tolong tuh kawan-kawan yang lain yang tidak open, tolong kasih tahu. Setiap kelas masing-masing. Kelas masing-masing, misalnya si Habibi, tolong kasih tahu sama kawannya yang nggak open sama tugas-tugasnya. Itu tolong, jangan kita nggak seperti siswa SMA Seribu Bukit. Ya. Ini ngintip-ngintip terus, tapi tidak pernah ngerjain tugas, tidak pernah kirim tugas. Kalau nggak ada paket bilang sama saya nggak ada paket mah. Nah, ambil ke rumah atau kirim nomornya biasa kirim. Penting ini, jangan kamu anggap sepele. Ini nilainya akan saya kirim begitu tanggal 14 nanti akan saya kirim nilai ke Dinas Provinsi. Jangan membuat malu SMA Seribu Bukit. Karena kamu nggak ikut kan, gimana mau saya membuat nilai pesantren Ramadan, begitu ya? Oke, silakan bertanya.
Siapa mau bertanya tadi? Hah? Habis paketnya masih bisa kerjapakan? Masih, tapi nggak ada kabar dari saya kayak mana, dari kamu ke saya, kayak mana mau saya bagi paket. Ya, saya pun udah habis, Mas. Nah, udah habis atau nggak pernah saya kirim? Ya, dikirim, udah habis, Mas. Waduh, sekali lah cuman, masa 2 kali, yang lain nggak dapat? Hah? Yang lain belum dapat, kamu udah 2 kali. Emang 4 giga itu buat apa coba? Habis. Nah, kebanyakan nonton YouTube tuh, makanya cepat habisnya. Itulah. Ya lama. Takkan bosan di rumah. Ya, YouTube kita baru berapa kali dikirim kan, belum sampai 20 kan? Belum sampai 20 dikirim. Jadi saya kira nggak habis lah 4 giga. Jadi kalau kelebihannya yang tanggung sendiri ya. Ya. Ini yang tidak mau open inilah masalahnya. Nggak open dia ngintip-ngintip aja di grup. Ngintip cuman ya. Ngintip cuman. Oke, tolong dikasih tahu kawannya ya. Iya, Ma. Oke, supaya hidup grup kita nih. Tadi pagi malu kali saya. Malu kali karena sedikit kali cuma yang masuk. Sekarang pun 19 orang cuman. 19 sama Pak Irfan. Sama saya. Nanti yang lain kemana itu? Dari 95 orang. Ya, nanti kan ini kan dinilai nih yang masuk ini siapa yang bertanya dinilai. Yang tim penilai itu Bu Merani sama Bu Rusminarti. Tim nilai. Kalian tuh dinilai terus siapa yang banyak bertanya tadi. Kemudian kertas pertanyaanmu yang kamu kirim ke saya akan saya kirim juga ke Bu Rusminarti dan Bu Khairani. Ya, mereka bertiga lah yang menilai sama ya. Ya. Iya, Ma. Ya, oke. Ya, Ma. Ana ditulis, Ma. Ditulis boleh di di WA boleh. Ya. Oh ya, Ma. Oke. Usahakan pertanyaannya yang bermutu lah, yang berbobot ya. Jangan saya bertanya. Ya, Ma. Ya. Ada lagi pertanyaan? Terkait dengan paket dengan apa? Dengan sekolah juga boleh apa? Gimana? Sampai kapan kita belajar? Kita belajar secara online Sampai lebarannya, Ma. sampai tanggal 14. Sampai tanggal 14 Mei ini. Ya, berapa hari lagi tuh? 14 sekarang 3 hari lagi, Ma. Ya. Hari lagi, Ma. Berarti tidak bisa belajar, Ma. Siap, itu kita libur. Kemudian bulan 7 kalau nggak salah kita masuk. Bulan 7 kita masuk. Itu tergantung nanti surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi ya. Ya, Ma. Oke. Itu saja saya kira ya. Ya, Ma. Ya, Ma. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya sebagai host ya. Saya sebagai pengatur apa namanya sinyal ini, sebagai pengatur jaringan siapa yang mau bertanya, siapa jadi host, siapa jadi moderator, presenter dan sebagainya. Mungkin pagi ini kurang baik juga sinyal ya. Iyalah, Ma. Iya, Ma. Putus, tapi sangat luar biasa lah pagi ini. Saya sangat senang karena banyak yang bertanya tadi di awal saya deg-degan juga. Karena dikasih kesempatan untuk bertanya, udah diam semua. Aduh, hampir malu saya. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Ya, Ma. Oke. Siap ya, Ma. Ya. Mudah-mudahan usaha kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa nanti di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk.
Kau matiin kok. Kerana?